Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak penguji, yang kami hormati, saya Suhri, mahasiswa peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Madura, Provinsi Jawa Timur, dengan nomor induk mahasiswa 2538110209. Saya sebagai guru pendidik di Lembaga Pendidikan SMP Mambalong Ulum Karangjati Tebul Timur, Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan tugas sebagai peserta PPG, yaitu uji kinerja atau UKIN. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Semua. Ntar lagi saya absen ya. Untuk memastikan semuanya hari ini sudah masuk semua. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa yang kami persilakan untuk memimpin doa. Ketua kelasnya silakan maju untuk membaca doa bersama-sama. Silakan maju ke depan. Silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini, kegiatan belajar mengajar hari ini bisa berjalan dengan baik, dan apa yang nanti akan kita bahas bersama dapat kita cerna, sehingga proses belajar mengajar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Coba saya mulai absen ya. Iqbal hadir. Ahmad Dhani hadir. Ahmad Faris. Ahmad Faris minggu kemarin kemana kau udah masuk? Oh iya, sudah ada surat izinnya? Ya. Oke. Sultan Akbar. Siti Sofia. Suci Yunistina. Ita Ubaidillah. Ya, hadir semua pasti ya? Oke, karena sudah hadir semua, maka pada hari ini bisa kita mulai mata pelajaran, yaitu melanjutkan mata pelajaran yang pertemuan minggu kemarin. Belum kita masuk terhadap pokok pembahasan pada hari ini,
Ini ada beberapa hal yang perlu kita penting untuk sama-sama kita simak biar menjadi motivasi terhadap kita semua sebagai rangsangan untuk kita semua agar terkait dengan materi hari ini kita bisa ada menjadi sedikit pemantik untuk kita semua sehingga di dalam kegiatan proses belajar mengajar ini bisa fokus. Ayo kita simak bersama-sama tayangan berikut ini. Oke, perhatikan. Alam semesta seperti cermin yang besar. Tiap bagian darinya menunjukkan kebesaran Sang Pencipta. Jangan lemas karena kemiskinan, karena kekayaan sejati adalah kekayaan hati, bukan kekayaan harta. Kedamaian hati didapat ketika seseorang telah melepaskan diri dari keinginan duniawi dan menetapkan hati hanya kepada Allah. Jangan biarkan hari ini dipenuhi dengan kegiatan yang tidak membawa manfaat untuk hari esok dalam kehidupanmu. Jadilah seperti langit yang akan tetap indah walaupun tidak ada yang menatapnya. Karena kualitas diri tidak diukur dari seberapa banyak orang yang mengenalmu, tapi seberapa banyak orang yang memperoleh manfaat dari keberadaanmu. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Oke, tepuk tangan semuanya. Dan secara garis besar apa yang sudah ditampilkan dan sudah kita lihat bersama ini adalah merupakan salah satu pembuka pikiran kita bagaimana dan seperti apa terkait dengan adanya alam semesta ini, apa sudah ada sendiri, apa memang ada yang menciptakan. Dengan adanya alam semesta ini tanggung jawab kita sebagai manusia di muka bumi ini apa? Itu secara garis besar. Artinya ini semua adalah pasti ada yang menciptakan. Karena tidak mungkin segala sesuatu itu berada dengan atau ada dengan sendirinya. Karena saya juga ingin mengetahui seperti apa hasil dari penjelasan yang sudah dibahas tadi. Saya memberikan kesempatan untuk anak-anakku sekalian untuk mendiskusikan apa yang sudah kita bahas dari tadi, apa yang sudah kita jelaskan bersama-sama tadi. Ada beberapa hal yang harus didiskusikan untuk saat ini. Silakan membentuk masing-masing ini, membentuk kelompok untuk melakukan diskusi terkait dengan pembahasan yang tadi. Materinya yang sudah saya sampaikan terkait dengan materi ajar hari ini terkait dengan alam semesta ini. Silakan berbentuk kelompok, menghadap ke belakang, tahu salah. Ya. Nah, oke. Dari masing-masing persoalan silakan dibaca, dipahami. Barangkali melalui forum diskusi ini di antara teman-teman kalian ada yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda atau pembahasan di luar ini ada yang muskil atau tidak dipahami melalui pembahasan yang sudah dijelaskan saya tadi. Jadi silakan dibahas. Gimana? Coba dibuka. Oke, terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat.
Kembali ke tempat. Oke, baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Seperti yang sudah saya jelaskan dari tadi bahwa alam semesta ini tidak muncul atau tidak ada dengan sendirinya. Begitu pas ada alam, ada isinya, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada planet dan segala macam. Ini tidak semerta-merta ada begitu saja. Akan tetapi ini adalah pasti ada zat yang menciptakannya. Siapa kira-kira yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncul beberapa pertanyaan. Ini kaitannya dengan alam, dengan sang penciptanya. Ada yang bertanya, apakah benar Allah itu ada? Ada. Mana buktinya? Apa buktinya bahwa Allah itu ada? Ada yang tahu nggak kira-kira? Bukti bahwa Allah itu ada apa? Orang kan terutama generasi saat ini yang memang sulit untuk diberikan pemahaman terkait dengan suatu hal kecuali mereka sudah tahu, kecuali mereka sudah yakin, bahkan kecuali mereka sudah melihat. Kalau tidak begitu, orang-orang sekarang itu sulit untuk menerima atau percaya terhadap sesuatu yang tidak mereka ketahui. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika bicara masalah ada zat yang menciptakan alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini, pertanyaannya sekarang begini, apa buktinya bahwa Allah itu benar-benar ada? Ada yang tahu enggak? Buktinya kalau Allah itu ada apa? Iya, apa? Betul. Tepuk tangan untuk yang menjawab. Ya. Jadi artinya ini bisa dibalik. Alam semesta ini adanya tidak semerta-merta ada. Ya, ini ada yang menciptakan. Sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau memang benar-benar Allah itu ada, buktinya apa? Ya, alam semesta ini sebagai salah satu wujud bukti bahwa memang ada zat yang menciptakan alam ini. Nah, ini sudah jelas termaktub di dalam Al-Quran terkait dengan adanya alam semesta ini seperti apa, yaitu diantaranya salah satunya ada di surat Al-Anbiya. Dan surat Al-Anbiya ini nanti kita coba baca-baca bersama. Inti garis besarnya apa kita pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu pertama yang harus kita dapatkan daripada pembelajaran ini adalah bersyukur dan cinta terhadap tanah air yang diciptakan Allah dengan keindahan dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, materi pokok inti daripada pembahasan kita bicara masalah alam semesta. Apa kaitannya dengan kita alam semesta itu? Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, ini sifatnya simbiosis mutualisme. Yasuddu ala ba'duhum ba'du, kata Ustaz itu. Artinya antara satu yang dengan yang lain sama-sama membutuhkan. Kita terhadap binatang, binatang terhadap kita, kita terhadap tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan terhadap kita. Semuanya saling membutuhkan. Tidak bisa makhluk Allah yang ada di muka bumi ini berjalan dengan sendirinya masing-masing. Contoh, di muka bumi ini bayangkan, di muka bumi ini hanya ada manusia, tidak ada yang lain. Tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, unsur-unsur makhluk. Itu semuanya makhluk Allah. Masih Allah, selain Allah Ta'ala itu makhluk. Saya, batu, kucing, anjing sekalipun itu sama. Sama-sama makhluk Allah. Terus semuanya kira-kira ada asas manfaat yang mengambil dari salah satu komponen? Ada.
Kita terhadap ular sekalipun ada pasti manfaatnya. Tapi kadang-kadang memang manusia belum sampai pikirannya ke sana. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dari berbagai macam komponen, item dan segala macam, pasti ada manfaatnya dan keberuntukannya. Masa iya Pak Allah Ta'ala menciptakan ular itu ada manfaatnya? Wong kadang-kadang kita menjadi bahaya terhadap manusia. Itu ada banyak hal yang memang kita tidak ketahui. Kadang-kadang ada hal memang yang dirahasiakan oleh Allah. Kalau yang lain yang jelas kita sudah melihat manfaatnya ya sudah pasti. Contohnya manfaatnya ayam terhadap kita apa? Untuk dimakan. Bukan tidak ada. Hal sekecil apa sekalipun Allah menciptakan kuman pasti ada manfaatnya untuk sebagian makhluk Allah Ta'ala yang lain. Allah menciptakan rumput. Secara logika rumput untuk kita apa? Memang iya, tapi pada dasarnya kita tidak makan rumput, tapi manusia butuh kepada rumput. Buat apa? Buat dimakan sapi. Sapinya dimakan kita. Begitu, artinya semuanya apa yang diciptakan Allah mesti ada manfaatnya masing-masing. Nah, sekarang kita sudah mengetahui seperti itu, kewajiban kita apa sekarang? Ini sebelum kita lanjut, ini ada pantun dulu. Ya, nanti kalau saya baca pantun, gimana responnya? Cakep. Cakep. Ya, daun jambu, buah bidara. Cakep. Kurang kompak. Diulang lagi. Daun jambu, buah bidara. Cakep. Begitu. Kalau bersama-sama, kalau kompak enak. Semangat. Ya, sekali lagi saya ulang. Daun jambu, buah bidara. Cakep. Buah belewah enak dimakan. Cakep. Bumi hijau harus dipelihara. Cakep. Anugerah terindah Tuhan tercipta. Nah, kenapa ada pantun seperti ini? Karena kalau kecenderungannya anak-anak muda sekarang ini, kalau tidak ke lagu, ya ke pantun. Lebih mudah dicerna, lebih gampang dihafal. Daripada diberikan pelajaran, suruh tulis dan segala macam. Makanya bisa melalui cara-cara seperti ini. Kalau ada pantun, kalau ada lagu-lagu yang sekarang itu lagi ada banyak lagu yang tren-tren. Cepat nangkep, cepat diingat sekarang kalau anak-anak seperti itu. Nah, dari apa yang sudah kita bahas dari tadi itu, sebelum saya lanjut mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan? Gak ada ya? Gak ada. Kalau ada silakan ngacungkan tangan. Ada? Ya, gimana? Bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Kenapa Allah Ta'ala harus menciptakan alam semesta? Itu pasti pertanyaan. Bagaimana? Gimana caranya ini tiba-tiba ada? Kan tidak mungkin ya. Sekarang ini pertanyaan sebetulnya tinggi. Bukan untuk kita, tapi orang-orang yang sudah banyak mengerti terhadap pemahaman bagaimana proses penciptaan alam semesta ini. Allah menciptakan alam semesta ini karena ada salah satu alasan yang mendasar. Alasan yang paling mendasar adalah seandainya tidak karena satu hal ini, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Termasuk saya, antum, anak-anakku semuanya ini tidak akan ada di muka bumi ini. Hanya satu alasan kenapa Allah menciptakan alam semesta. Apa alasannya? Yaitu karena adanya Allah Ta'ala, karena adanya Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena canting motor, seandainya karena tidak kamu Muhammad, saya tidak akan menciptakan langit, bumi dan seisinya. Maka kita harus berterima kasih kepada sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah menciptakan terdahulu yang namanya Nur Muhammad. Muhammad itu sebelum dilahirkan, nurnya sudah ada. Kewajiban kita setelah diciptakan semua fasilitas atau makhluk yang diberikan kepada kita di muka bumi ini, tugas kita sebagai manusia apa? Bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Harus merawat, harus saling menjaga, jangan merusak.
Cara bersyukur terhadap Allah itu tidak mesti dan tidak harus dengan alhamdulillah saja, tidak cukup. Contohnya seperti apa? Salah satu kita bersyukur kepada Allah atas ciptaan makhluk alam semesta ini adalah kita harus benar-benar bisa menjaganya agar tetap lestari. Seperti di halaman sekolah kita sudah ada beberapa tanaman-tanaman kita rawat. Nah, merawatnya itu adalah salah satu bentuk syukur terhadap binatang ternak yang ada. Benih tahu nyembelih yang mutur. Benih hanya tahu nyembelih. Tapi bagaimana keberlangsungan hewan ternak itu tetap ada. Nah, itu salah satu bentuk bersyukur terhadap tumbuh-tumbuhan misalnya. Jangan seenaknya kita menebang. Jangan seenaknya kita merusak lingkungan. Itu namanya, sehingga apa? Karena kalau kita tidak bisa bersyukur menjaga dengan cara tidak merusak lingkungan itu, dampaknya terhadap kita, terhadap manusia. Salah satunya sekarang ini sudah sering kita dengar terjadi di mana-mana yang namanya bencana itu karena faktornya apa? Banyaknya kerusakan-kerusakan yang dilakukan manusia. Bima kasabat aydin nas, kata Ustadz itu. Semuanya ini yang terjadi, peristiwa bencana alam yang terjadi karena sebab ulah tangan-tangan manusia yang merusak lingkungan. Gunung diratakan, pohon-pohon ditebang. Akhirnya bumi ini tidak ada pakunya. Candreng mutu rejil sehingga rawan rusak. Makanya kita harus rawat bersama. Kita ini di muka bumi ini keberlangsungannya tergantung kita semua. Kalau kita semua pintar untuk menjaganya, insya Allah kehidupan di muka bumi ini lebih ada kemungkinan lebih aman daripada kita terlalu ceroboh untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan secara aturan. Nah, itu diantara beberapa pokok poin yang harus kita pahami dan perlu kita ketahui bersama. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, karena mungkin kelihatannya sudah agak capek, sehingga kita perlu ice breaking dulu ya. Nanti kita bisa berdiri untuk membugarkan tubuh kita yang selama ini sudah lama duduk dari tadi. Kita berdiri, kita bisa tepuk-tepuk tangan biar otot-otot kita tidak kaku. Oke? Silakan berdiri. Sambil mengikuti irama yang saya coba putar ini ya. Yo, biar tidak kaku kita. Oke. Yo. Tidak apa-apa, yang penting gerak-gerak, kita, yang penting gerak-gerak, biar tidak kaku. Bisa tepuk-tepuk kanan, tepuk-tepuk kiri, yang penting kaku. Kakinya direnggangkan, yuk. Oke, yuk. Oke. Biar tidak kaku kita. Muhammad Rasulullah. Cukup, ayo. Ayo gerak, ini yang penting geraknya ya, yang penting geraknya. Harus gerak. Ayo gerak. Gerak. Ayo gerak. Biar tidak ngantuk. Yuk semangat. Oke. Ayo lagi, semangat lagi. Yuk. Indonesia bangsaku, tanah tumpah darahku. Indonesia bangsaku, tanah tumpah darahku. Hidupku dan matiku, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Indonesia
Baik, kita konsentrasi lagi, fokus ke materi. Nah, seperti apa bunyi ayat yang menjelaskan terkait dengan alam semesta ini? Ayo bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun sadaqallahu maulana. Artinya adalah, dan apakah orang-orang kafir dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Ini arti daripada surat Al-Anbiya terkait dengan bagaimana alam semesta ini. Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa sebelum seperti yang kita rasakan dan kita lihat bersama-sama, kita nikmati saat ini terkait dengan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dulunya bumi dan langit ini tidak seperti ini, menyatu. Nah, makna daripada yang perlu kita bahas bukan masalah langit dan bumi bersatunya, tapi di situ ada proses. Dari alam semesta ini ada proses. Artinya Allah menciptakan alam semesta ini bim salabim seperti yang kita enggak seperti ini. Ada proses, termasuk diantaranya proses penciptaannya langit dan bumi ini tidak terjadi dengan sekejap saja. Sehingga muncul pertanyaan. Katanya Allah maha berkuasa. Segala sesuatu apa yang diinginkan oleh Allah bisa terjadi. Tapi Allah menciptakan langit dan bumi ini berapa hari? Berapa hari? Ada yang tahu? Berapa? 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kadang-kadang muncul bagi sebagian orang pertanyaan, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segala-galanya dalam apa yang diinginkan diciptakan oleh Allah, kenapa harus terjadi selama 6 hari? Bisa nggak kira-kira Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya dan semua-muanya dalam waktu sekejap? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya ini selama 6 hari? Nah, di situ ada salah satu pelajaran untuk kita semua. Di situ yang dimaksud dalam ayat kesimpulan daripada ini. Apa pelajarannya? Bahwa segala sesuatu ini untuk kita. Seandainya Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini tidak dalam tempo 1 minggu, bahasa kita hari ini, tidak dalam jangka waktu 6 hari, maka ada banyak tuntutan-tuntutan yang harus kita lakukan pada saat ini dengan waktu singkat. Sunnatullahnya artinya sunnatullahnya, perjalanan kita yang harus ditempuh selama hidup ini, semuanya harus dilakukan dengan cara cepat. Nah, pelajaran pentingnya seperti yang saya sampaikan barusan, kenapa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari itu adalah dalam segala sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan,
Apa yang akan kita lakukan, semuanya butuh proses. Nah, di situ pelajaran pentingnya. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, saya mau berpantun dulu. Jalan-jalan ke kota Mekah. Itu. Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga penjelasan hari ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Amin ya robbal alamin. Demikian tadi beberapa penjelasan pada kegiatan hari ini terkait dengan alam semesta, sebagai tanda bahwa ini semua adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, dibahas bersama-sama, didiskusikan bersama-sama, dikaji bersama-sama akan menjadi tambahan ilmu buat kita semua, dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa mengamalkan semua apa yang sudah kita dapat ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi tambahan amal ibadah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa bersama-sama. Silakan yang mau memimpin doa, silakan maju ke depan. Rabbana wahdina al-hudna fa'na bi'afwina Demikianlah, kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, di mata pelajaran berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.